ketua kelas video dulu. Musta'id, ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke, hari nabda di masa tanah yaum bil curatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini ada yang nggak masuk? Enggak, Bu. Alhamdulillah lengkap. Selanjutnya, ingat hari ini kita pelajaran apa? Akidah. Akhlak. Materi yang akan kita bahas hari ini mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, tujuan dari pembelajaran mengenai iman kepada malaikat Allah itu ada 4. Yang pertama, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu memiliki perilaku beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan. Untuk tujuan yang ketiga, untuk mendeskripsikan tugas dan sifat-sifat malaikat Allah serta makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Dan tujuan dari pembelajaran kita yang terakhir adalah menyajikan kisah-kisah dalam fenomena kehidupan tentang kebenaran adanya malaikat dan makhluk gaib lain selain malaikat. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah pengertian malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Yang pertama adalah pengertian malaikat. Ada yang tahu apa pengertian malaikat? Bu. Oke, malaikat itu berasal dari kata malaka yang memiliki arti kekuatan. Jadi maksud dari kekuatan di sini, malaikat itu memiliki kekuatan dan kuasa untuk mentaati, untuk menjalankan segala perintah Allah. Gitu. Sedangkan malaikat itu adalah makhluk Allah. Secara istilah, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Oke, selanjutnya pengertian iman kepada malaikat. Ada yang tahu pengertian iman? Lalu Percaya. Selanjutnya, oke, mempercayai dengan hati, melafazkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Jadi kalau dapat disimpulkan, pengertian iman kepada malaikat adalah mempercayai bahwa adanya makhluk utusan Allah, malaikat meskipun kita tidak melihat wujudnya, tidak melihat bentuknya, tidak mendengar suaranya, tetapi kita mempercayai dengan hati. Oke, selanjutnya iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang keberapa? Kedua. Ada yang semuanya hafal rukun iman kan? Oke. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Oke, ada yang tahu
jumlah malaikat yang harus kita yakini atau yang harus kita imani itu ada berapa? 10 Bu. Ada 10 malaikat. Ada yang hafal siapa aja malaikatnya? Yuk sebutin satu-satu. Malaikat Jibril. Kedua, Mikail. Ketiga, Israil. Israfil. Israfil. Keempat, Israil. Kelima, Munkar. keenam, Nakir. tujuh, Rokib. delapan, Atid. yang ke-9 Malik dan Ridwan. yang terakhir. Oke, selanjutnya kita akan membahas 10 tugas malaikat. Yang pertama tadi ada malaikat siapa? Jibril. Jibril. Ada yang tahu tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Wahyu yang seperti apa contohnya? Apa? Yang sering kita baca Al-Quran. Pintar sekali Rika. Malaikat yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Menyampaikan, membagi rizki. Rizki yang seperti apa yang dibagikan? Duit. Berupa hujan. Misalnya untuk hujan, duit juga termasuk. Karena kalau kita hujan, misalnya kita petani nih, Allah menurunkan hujan. Nah, yang menyampaikan rizki itu malaikat Mikail. Hujannya menyirami tanaman kita, tumbuhan kita. Terus kita nanti panen, kita jual, kita menghasilkan Duit. Yang ketiga malaikat siapa? Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Kapan malaikat Israfil melakukan tugasnya? Hari Ada Jumat. hari Jumat. Oke, yang keempat malaikat siapa? Israel. Apa tugas malaikat Israel? Mencabut nyawa. Selanjutnya malaikat yang kelima dan yang keenam siapa? Malaikat Munkar, Nakir. Apa tugas malaikat Munkar dan Nakir? Nyatetin. Nanya Bu. Tempatnya di alam kubur. Selanjutnya malaikat yang ketujuh. Rokib, Atid. Malaikat Rokib dan Atid. Mencatat amalku. apa tugasnya? Kalau malaikat Rokib mencatat amal Buruk. baik. Ingat-ingat ya Deva. Sedangkan malaikat Atid mencatat amal Buruk. Oke, salah tulisannya tadi. Dan malaikat yang ke-9 adalah malaikat Malik. Malik. Apa tugas malaikat Malik? Menjaga Pintu neraka. Dan yang terakhir malaikat Ridwan. Ridwan. Apa tugas malaikat Ridwan? Menjaga Menjaga pintu surga. Ke. Oke, di sini udah ibu tulisin 10 tugas malaikat. Yang pertama ada malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan Menyampaikan wahyu. wahyu. Berupa salah satunya Al-Quran. Al-Quran itu Allah wahyukan kepada siapa? Nabi Nabi Muhammad. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Para malaikat Jibril. Terus malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Menyampaikan rezeki. Menyampaikan rezeki. Malaikat Israfil. Meniup Apa sangkakala. tugas malaikat
malaikat Israfil dilakukan? Kiamat. Pada hari kiamat. Yang keempat ada malaikat Israel. Tugasnya apa? Mencabut Ya. nyawa. Yang kelima berpasangan malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Oke, kapan tugasnya dilakukan? Apa tugasnya? Bertanya di Bertanya di alam kubur. kubur. Kapan tugasnya dilakukan? Ya nanti kalau udah meninggal. Oke, kalau udah meninggal. Yang selanjutnya malaikat Raqib dan malaikat Atid mencatat amal baik dan malaikat Atid mencatat amal buruk. Yang 9 malaikat Malik bertugas menjaga pintu surga, dan yang terakhir malaikat Ridwan menjaga pintu Surga. Oke, Ibu hapus. Semua kalian nanti kalau ditanya bisa ya. Jadi di sini tadi dijelaskan bahwa ada 10 malaikat yang wajib kita imani dan dijelaskan tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya untuk iman kepada malaikat Allah di situ ada dalil yang menjelaskan. Oke, silakan dibuka bukunya. Oke, silakan salah satu bacakan coba Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatihi wa kitabi Wal malaikatihi. wal kitabi wan nabiyyin sallallahu alaihi. Oke, coba Nuril bacain artinya. Udah ketemu belum Nuril? Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, Dengerin dulu temennya kitab-kitab, bacain. dan nabi-nabi. Quran Surat Al-Baqarah Quran ayat surah Al-Baqarah. 177. Oke. Jadi beriman atau mempercayai adanya malaikat itu hukumnya wajib. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari malaikat. Lihat di buku kalian, di situ dijelaskan ada beberapa sifat malaikat. Nah, sifat-sifat ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an terkait dengan kemuliaan malaikat, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perilaku terpujinya yang lain. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. Ya Bu. Yang pertama, oke, Ibu tulis dulu. Sifat-sifat malaikat. Oke, sifat yang pertama di sini ada malaikat itu selalu tawadu. Ada yang tahu arti tawadu? Rendah hati atau tidak sombong. Nah, di sini dijelaskan bahwa malaikat itu biarpun memiliki tugas yang sangat mulia, tapi malaikat memiliki sifat tawadu atau rendah hati atau tidak sombong. Nah, hal ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl yang artinya, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Jadi malaikat itu biarpun memiliki tugas yang sangat mulia, malaikat tetap tidak sombong atas tugasnya. Oke, sifat malaikat yang kedua itu adalah apa? Di situ ada selalu taat. Selalu taat kepada
kepada siapa? Siapa yang ditaati oleh malaikat? Kepada Allah. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini malaikat itu selalu mentaati apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ dijelaskan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Yang artinya mereka para malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi malaikat itu selalu mentaati apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendurhakai atau tidak menolak apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sifat malaikat yang ketiga, di situ ada malaikat tidak lepas dalam bersujud kepada Allah. Nah, di situ dijelaskan bahwa malaikat itu selalu sujud kepada Allah, selalu bersujud kepada Allah. Di sini ada dalil yang menyatakan dalam surat Al-Hijr ayat 30 yang artinya maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Jadi malaikat itu selalu bersujud kepada Allah, selalu tunduk dan patuh atas perintah Allah dan selalu bersujud kepada Allah. Yang selanjutnya, sifat malaikat yang keempat. Tidak pernah lepas dari sujud kepada Allah. Yang keempat kita itu kan tadi yang ketiga. Selalu berzikirkan Allah Subhanahu wa taala atau selalu bertasbih. Jangan tahu ya. Selalu bertasbih, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala baik siang dan malam. Oke, yang kelima, di situ ada sifat malaikat Allah. Apa? Berasal dari cahaya. Cahaya ilahi. Oke, malaikat diciptakan dari cahaya. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Kalau setan diciptakan dari api. Oke, yang keenam, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Jadi siapa yang berjenis kelamin? Manusia. Kalau Nabi dan Rasul itu termasuk manusia bukan? Manusia. Oke, yang ketujuh di sini apa sifat malaikat? Malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Emang nggak lapar, Bu? Malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu seperti kita yang tiba-tiba pengen makan bakso, pengen makan jahe gitu. Sebelah. Sifat malaikat yang ke-8 di situ apa? Malaikat selalu memohonkan ampun. Bagi orang yang beriman. Oke, memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang nggak beriman dimohonkan ampun nggak? Tidak. Oke, di sini dijelaskan bahwa sifat malaikat itu memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Kalau untuk orang yang beriman tidak beriman, wallahu a'lam. Wah, gimana ya, gitu ya? Nanti kamu bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada sifat malaikat yang terakhir yang dijelaskan di buku kalian apa? Memberi salam kepada ahli surga. Memberi salam kepada ahli surga. Nanti di akhirat saat kita mau masuk surga, kita disambut dengan baik oleh malaikat. Siapa tadi penjaga pintu? Sedangkan kalau kita mau masuk neraka, kita akan disambut dengan wajah yang marah, yang menyeramkan. Oke. Sekarang udah paham kan apa penjelasan ibu tadi tentang iman kepada malaikat? Apa tadi pengertian iman kepada malaikat? Percaya dan yakin kepada malaikat. Meskipun kita tidak melihat wujudnya, tidak merasakan. Ya, malaikat itu termasuk makhluk yang gaib. Kita tidak bisa melihat dengan mata, tidak bisa merasakan kehadirannya, tapi kita bisa mengimaninya. Oke, ibu tanya satu-satu nih.
Tanya satu-satu tugas malaikat. Tadi kan udah dijelaskan tugas malaikat satu-satu. Oke. Salah satu deh, kan udah ditulis. Yang pertama kita masih ingat nggak tadi tugas dari malaikat Jibril? Ingat Bu. Menyampaikan wahyu. Contohnya Al-Quran. ya Al-Quran. Wahyu Al-Quran itu diturunkan diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Terus yang selanjutnya adalah sifat-sifat malaikat. Ibu tanya salah satu, tolong sebutkan 3 sifat malaikat. Oke, coba Lili sebutin 3 sifat malaikat yang tadi udah ibu jelaskan. Coba jangan lihat papan tulis dong. Yang pertama apa? Tawadu atau rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, Tidak makan dan minum. tidak makan dan minum. Yang ketiga, Berasal dari cahaya. malaikat itu berasal dari cahaya. Ibu anggap semuanya paham kan? Paham. Setelah dievaluasi tadi insya Allah semuanya paham ya. Apa pengertian pengertian iman kepada malaikat, tugas-tugas 10 malaikat yang wajib kita imani, dan juga sifat-sifat dari malaikat. Selanjutnya kalian lihat di halaman 25 untuk tugas uji kompetensi tentang iman kepada malaikat. Silahkan dikerjakan dan dikumpul di minggu depan. Nanti akan ditanya satu persatu. Oke, sekarang kita tahu pengertian iman kepada malaikat dan hukum mengimani malaikat itu Wajib. Jadi kita harus percaya Bahwa ada malaikat. bahwa ada malaikat meskipun kita tidak Melihatnya. tidak merasakan kehadirannya. Oke, semua paham kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Ada yang ditanyain? Cukup Bu. Alhamdulillah kalau cukup. Oke, karena waktunya sudah berakhir, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Said Ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan dikerjakan tugas masing-masing di rumah ya. Baik, Bu. Oke, silakan pulang ke rumah masing-masing, jangan mampir kemana-mana karena di rumah ada orang tua yang menunggu kalian. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.